Untuk itu, pertanyaan terbesarnya adalah saat memasuki pertengahan Ramadan di bagian kedua, bila kita bagi tadi, ada pertanyaan yang mesti kita hadirkan pada setiap diri kita. Bagaimana kualitas puasa yang telah kita tunaikan? Atau dalam keadaan yang lebih terang lagi, apakah kiranya yang telah kita tunaikan ini dinilai berhasil dalam standar syariat seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mengukur keberhasilan puasa kita itu dalam standar syariat yang basicnya tentu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah yang insya Allah kita akan kaji di kesempatan pagi ini waktu Indonesia bagian Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 183, bila kita melihat pada mushaf standar ada di halaman ke-28, teman-teman mungkin juga sudah memegang mushaf sehingga kita bisa terkoneksi dalam kajian ini. Di ayat 183 di surah Al-Baqarah yang menjadi ayat tentang dasar kewajiban puasa Ramadan itu ditunaikan, di dalam bagiannya ada sesuatu yang sangat penting untuk menunjukkan kepada kita cara mengukur keberhasilan puasa Ramadan yang kita tunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumus shiyam, maka buktikan keberimananmu itu kepada Allah dengan menunaikan kewajiban puasa. Untuk itu diwajibkan atasmu menunaikan ibadah puasa Ramadan untuk membuktikan keberimananmu kepada Allah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti ibadah puasa pernah juga diwajibkan pada generasi sebelum kalian. La'allakum tattaqun, ini poinnya. Puasa itu disiapkan agar kalian dengan menunaikan puasa itu mampu meningkatkan takwa. Teman-teman, di ayat ini ada keterangan yang sangat jelas, sangat terang benderang bahwa cara untuk mengukur keberhasilan puasa itu, parameter keberhasilan puasa itu adalah hadirnya peningkatan takwa. Dan menariknya, kata takwa di sini diungkap dalam bentuk kata kerja, tattaqun, ya kan? Ittaqa yattaqi, jamannya tattaqun, dalam bentuk kata kerja yang menunjuk pada objek kedua ada di hadapan. Jadi kalau memosisikan bacaan Al-Quran demikian, seakan-akan Allah itu berbicara kepada kita, kita objek yang diajak bicaranya. Ya, engkau, aku wajibkan menunaikan puasa supaya engkau makin bertakwa. Jadi ketika kita baca ayat ini, rasakan bahwa kita sedang diajak bicara. Kita sedang diminta, diarahkan, bahkan diberikan perintah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan nilai-nilai kebaikan yang terdapat pada diri kita dengan cara meningkatkan takwa. Maka secara singkat Al-Quran memberikan penjelasan yang sangat terang, padat dan jelas bahwa untuk mengukur keberhasilan puasa itu sederhananya takwa pelaku puasa itu semakin meningkat. Jadi kalau kita sekarang masuk di hari ke-11, maka seluruh elemen takwa yang ada pada diri kita itu seluruhnya meningkat. Nah, untuk memahami itu kita mesti menggali dulu apa itu takwa, bagaimana takwa itu hadir dalam diri kita, kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa takwa itu kemudian bisa meningkat. Nah, inilah yang perlu kita kaji di kesempatan pagi kali ini, sehingga dengan itu ukurannya menjadi jelas, dipahami dengan baik, sehingga dengan pemahaman terhadap ukuran dan kejelasan ini kita bisa untuk hari-hari berikutnya memberikan penilaian secara langsung elemen mana yang belum meningkat, seperti apa cara meningkatkannya, bagaimana kemudian membuat standar ukurannya. Nah, ini yang insya Allah kita coba pelan-pelan mendefinisikan dulu dari apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Dalam pengertian definisi ini seperti yang dijelaskan oleh Nabi supaya menjadi ukuran untuk kehidupan kita, khususnya dalam menunaikan puasa Ramadan ini. Teman-teman sekalian,
Takwa secara singkatnya, ini pembahasan yang sangat singkat sekali ya. Definisi yang sangat singkat sekali. Takwa itu secara singkatnya adalah nilai-nilai kebaikan yang melekat pada diri kita. Ya, nanti implementasinya tampak pada menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat implementatif. Tapi poin terakhir tentang takwa ini adalah seluruh akumulasi nilai kebaikan yang melekat pada diri kita. Itu singkatnya demikian. Itulah takwa. Jadi kalau kita kumpulkan semua sifat-sifat baik itu dengan positive values yang melekat pada diri kita, nilai-nilai positifnya, apakah itu kejujuran, apakah itu kecerdasan yang mengarahkan kita pada kebaikan, apakah itu sifat rendah hati, apakah itu sabar. Bila diakumulasikan semua bentuk yang positif ini, itu disebut dengan takwa. Melekatlah kepada inti kehidupan kita, inti jiwa kita. Ya. Nah, sehingga ketika jiwa kita itu sudah menyatu dengan raga, menjadi nafas namanya. Jadi ada fisik, ini tubuhnya. Nah, kemudian didorong penguatan kinerja fisik ini dengan akal supaya lebih mudah. Nah, lalu diarahkanlah dengan nilai positif tadi supaya fungsi akal, fungsi fisik jadi baik. Nah, itulah ketika roh dimasukkan ke dalam fisik ini menyatu, ya tadinya kan roh, ini jasad, ini fisik gitu kan. Nah, ketika menyatu jadi nafas, di nafas itulah terdapat takwa. Yaitu di dalam Al-Qur'an surah ke-91 Asy-Syams di ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa yang telah disempurnakan penciptaannya, keberadaannya, ya, itu maksudnya apa? Roh masuk ke dalam tubuh. Karena jasmani ini ketika disempurnakan prosesnya itu menggunakan kata sawwa dalam Al-Quran. Sawwa yusawi. Seperti di Al-Quran surah 15 Al-Hijr di ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-29. Ya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu, kan? Sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kan ketika Allah firmankan tentang penciptaan manusia ini, disampaikan, diviralkan kepada lingkungan malaikat yang berada di alam yang hadir pada masa itu, para makhluk Allah Subhanahu wa taala ini diviralkan kepada mereka bahwa Allah akan menciptakan makhluk baru bernama Bashar, manusia, dengan misi tertentu, dengan materi yang tidak sama, ya, bila dibandingkan dengan malaikat atau jin yang tercipta sebelum manusia ini. Maka setelah fisiknya diciptakan sempurna dengan materi yang berbeda dengan dua makhluk tadi, bila malaikat dari cahaya, jin dari api yang menyala-nyala, maka kemudian Allah sampaikan fa idza sawaituhu, maka jika telah aku sempurnakan proses secara fisikal itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, maka ditiupkan roh. Ya, begitu rohnya menyatu, maka ada nafas di dalam itu. Nah, di nafas itulah inti kehidupan itu, ada nilai-nilai kebaikan namanya takwa. Gitu ya, kurang lebih gambaran alurnya seperti itu. Dan yang paling jelas menguraikan itu Al-Qur'an. Silahkan teman-teman bisa kaji. Yang non-muslim juga boleh untuk mengkomparasikan, untuk mengkaji, melihat, ya kan? Nah, supaya kita lebih memperluas wawasan dan meningkatkan pencarian untuk kebenaran. Silahkan dikaji. Di Al-Quran itu bahkan men-challenge kita untuk mengecek ayat-ayatnya hingga menemukan kebenaran. Ya. Setelah itu pilihan masing-masing. Ya, beriman, alhamdulillah. Memilih punya keyakinan sendiri, ya silahkan masing-masing bertanggung jawab dengan itu ketika kembali kepada pencipta yang hak. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kita masing-masing punya keyakinan tapi punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita imani itu. Kemudian teman-teman sekalian kembali kepada ayat tadi, setelah menyatu maka di dalamnya ada nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan, itulah takwa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini menarik ya. Jadi ada kutub positif yang disebut dengan takwa, semua nilai-nilai yang positif ini. Nanti ada katalisnya, namanya fujur. Ya, walaupun sering dianalogikan dengan kutub yang negatif, yang lawannya. Jadi kalau di sini ada jujur, takwa, fujur di sini ada sebaliknya, dusta. Itu kan? Di sini ada sabar, di sini ada amarah. Nah, ini kalau disatukan, ya, maka menariknya seperti ini.
ini sebetulnya untuk menstimulus supaya sifat baik itu muncul. Sebab kalau nggak ada amarah, tidak akan mungkin muncul sabar, gitu kan? Kan nggak bisa kita tiba-tiba mengatakan pada orang sabar ya, sabar, padahal nggak ada apa-apa gitu, ya kan? Kan mesti ada pemicunya dulu, ya. Maka dihadirkan itu supaya bisa menghadirkan sifat-sifat baik ini, melatih, ya, supaya melatih. Asalnya kan begitu. Dan ini nanti menjadi fitrah. Kita ingin menggerakkan apapun dalam konteks kehidupan duniawi, gitu ya, akan selalu ditemukan kutub positif dan negatif untuk menyatukan itu, ya. Kalau di kimia, kalau tidak salah ya, nanti bisa diluruskan, atau di fisika itu ada proton dan neutron, gitu kan? Proton dan, ya, itu ya, neuron kalau nggak salah ya, atau neutron. Jadi kalau disatukan kayak baterai gitu kan, ada yang positifnya, ada yang negatifnya, baru menghasilkan arus kan, kalau nggak salah demikian ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah fitrah kehidupan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari segi berbagai macam hal terkait dengannya, penciptaannya, sifat-sifat dan sebagainya. Allah Maha sempurna, laisa kamitslihi syai'. Tapi fitrah kehidupan ini menjadikan segala sesuatu yang berfungsi itu akan ditemukan kutub positifnya, kutub negatifnya. Dan dua hal ini, negatif bukan berarti salah, tapi sebagai unsur yang memicu supaya positifnya keluar. Kan nggak mungkin kalau nggak ada plus dengan minus itu hidup, gitu kan? Ya kan? Makanya di sini kan di baterai juga demikian, dan teman-teman di urusan teknik tentu akan lebih paham tentang itu, ya. Tapi setidaknya dalam diri kita pun kan ada arus listrik juga, gitu kan? Pengetahuan kita saat belajar itu demikian. Jadi ketika ini kemudian hidup, bisa bernafas, nafas itu bahasa Arab, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha, ketika nafas itu berfungsi dengan sempurna dari penciptaan tadi, nah sudah ada kutubnya namanya takwa yang positifnya ini. Nah, inilah yang harus dieksplorasi keluar, membimbing bagian akal kita, membimbing bagian fisik kita supaya bekerja dengan positif, bekerja dengan baik. Maka disinilah ada yang disebut karakter moral namanya. Takwa itu penjaganya karakter moral. Nanti karakter moral ini mensupport karakter intelektual di pikiran kita. Jadi kalaupun orang pintar, sepintar-pintarnya, pintar, rajin belajar, tapi moralnya jelek, maka kepintarannya akan digunakan pada yang buruk. Karena yang dominannya nanti adalah bagian hal terburuknya. Ya kan? Nah, setan ini nanti memprovokasi yang fujur tadi, ya, yang harusnya menjadi katalis itu untuk menstimulasi yang positif, ya kan, mendukung yang positifnya naik, gitu kan. Nah, ini oleh setan dicoba diprovokasi supaya bocor sendiri, ya, tidak memberikan stimulasi kepada sifat baik takwa. Dia diminta untuk keluar sendiri, sehingga alih-alih yang tadi itu misalnya amarah harusnya mensupport sifat sabar ini supaya muncul. Nah, ini dibikin jalan sendiri nih, dibuat waswas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur itu jamak dari kata sodrun, ya. Sodrun itu ini bagian sini nih. Di dalam sodrun itu ada kolbu, di dalam kolbu itu ada nafas. Jadi dibikin jalan sendiri, ya, supaya keluar sifat fujur itu, keluarlah perbuatan buruk. Jadi dia melewati nafas, keluarlah perbuatan buruk, disebut dengan su. Ya, itu ada di Quran surah ke-12, isyaratnya ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu disitulah di dalamnya ada fungsi takwa, ya kan? Jadi ketika rahmat Allah diberikan pada kita, kita mampu mengontrol itu, menjadikan fujur untuk membangun sifat takwa itu supaya muncul. Ya, saya berikan keterangan dengan bahasa berbeda-beda karena yang menyimak ini juga dari kalangan yang berbeda-beda. Ya, mohon izin nih, kajiannya agak dalam gitu ya. Jadi saya berikan beberapa bahasa yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk memudahkan itu. Nah, jadi sifat ini, ya, dengan rahmat Allah difungsikan dengan benar, kan? Kemudian dijadikan untuk menstimulasi, memunculkan sifat yang baiknya keluar, ya, supaya ketika melihat sesuatu yang baiknya yang muncul, ya, ada orang provokasi, sabarnya yang muncul, bukan fujurnya. Gambarannya begitulah, kan? Ketika melihat ada keburukan, misalnya kan, ada orang bohong, nah sifat jujurnya yang muncul. Kenapa sih mesti bohong? Kan bisa berkata dengan benar. Nah, itu takwa itu. Ya kan? Nah, tapi kalau dominan jeleknya itu keluar, ini yang bahaya. Bohong didukung, gitu kan? Menipu didukung, korupsi didukung. Nah, ini artinya apa? Sifat jeleknya dominan di sini. Karakter moralnya sedang kurang bagus, sedang negatif, sedang minus, gitu kan? Nah, untuk mengembalikan ke kutub positifnya ini butuh dilatih. Nah, teman-teman, secara singkatnya, kalau kita ingin melatih yang takwa ini muncul, gunakan kata kerja supaya kinerjanya meningkat. Ittaqa, gitu kan, upaya untuk meningkatkan takwa sehingga punya wiqayah. Wiqayah itu pencegah dari sesuatu yang negatif, gitu ya. Ittaqa, mengambil wiqayah, mencegah dari yang negatif sehingga positifnya muncul terus. Ittaqa
taqi, gitu kan? Bentuk keduanya tattaqi, bentuk umum jamaknya tattaqun, ya, supaya engkau mampu mengoptimalkan takwamu, kutub positifmu. Nah, itulah kemudian dalam rangka memaksimalkan yang positif ini sehingga karakter moralnya naik, integritasnya naik, sifat-sifat positifnya itu keluar, gitu kan? Maka salah satu latihan untuk meningkatkan itu adalah puasa. Nah, akumulasinya di sini. Ya, karena ini kan di dalam jiwa mesti ada menu jiwa, nggak bisa digunakan menu fisik, berbeda, ya. Makanan fisik berbeda dengan makanan akal beda dengan makanan spiritual. Ini kan di dalam jiwa, makanan rohani, ya, butuh nutrisinya tidak sama dengan fisik. Ya kan nggak mungkin kita makanin akal dengan misalnya makanan-makanan fisikal, ya, makan nasi misalnya kan untuk menu akal kan tidak seperti itu, ya. Itu untuk fisik silahkan makan nasi atau makan roti atau makan macam-macam minum dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin memberikan asupan untuk akal kita, menunya apa? Baca, kan, belajar, menganalisis, menambah pengetahuan, wawasan, mengolah data diolah jadi informasi menjadi knowledge, dibangkitkan potensi-potensi akal, kan demikian. Nah, sekarang dengan logika yang sama, cara berpikir yang sama, elemen yang paling penting, unsur kehidupan pada diri kita, ini rohani, tubuh kita paling dalam. Nah, bagaimana memberi makannya? Menunya seperti apa? Supaya apa? Sifat-sifat takwanya naik keluar ini. Di sini ada sifat takwa. Di sini ada karakter intelektual, kepintarannya muncul, gitu kan? Di sini kekuatan fisiknya muncul, keras bagian luar. Di sini kekuatan spiritualnya yang muncul. Takwanya. Menunya apa? Nah, nggak ada yang lain karena kaitan dengan roh itu punya Allah. Wa nafakhtu fihi min rohi, ya kan? Aku tiupkan roh dariku, langsung tuh Allah yang kasih. Nah, karena sumbernya dari Allah, kan, maka menunya pun Allah berikan. Berupa apa? Singkatnya ibadah. Karena itu semua terkait dengan ibadah itu pasti kita akan temukan peningkatan nilai-nilai ketakwaan. Misal kita menunaikan sholat ini, apa relasi sholat dengan takwa itu? Ternyata salah satunya itu adalah sholat itu menu dari takwa, supaya takwa keluar. Kita temukan itu misalnya di Al-Baqarah tuh, di ayat kedua sampai 3 itu kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin yang disebutkan di sini orang takwa ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun tak tampak dalam pandangannya, ya kan? Dan dengan keyakinan itu dia ingin meningkatkan takwa dengan cara menyempurnakan sholat. Jadi sholat itu menurut takwa. Kita sholat itu supaya sifat baiknya itu keluar. Makanya orang yang sholatnya benar, di antara ciri keberhasilannya, keluarlah nilai kebaikan, muncul wiqayah tadi, pencegah dari keburukan. Buruk itu kan dua. Kalau bukan buruk sumber dari syahwat, nafsu, itu kan, itu disebut fahsya namanya. Ya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, zina dan turunan itu fahsya namanya. Atau hal yang diingkari oleh hati kita, sumbernya nafsu perut dan akal, itu mungkar namanya. Menipu, merampok, korupsi, ya, bikin hoax, bertengkar, berselisih, ya, membunuh, macam-macam, itu mungkar. Nah, sholat itu kalau benar, itu wiqayahnya keluar. Ya, wiqayah itu perisai untuk menahan yang buruk ini, ya, supaya nggak keluar dalam diri kita, itu keluar tuh, ya, tahan itu. Nah, yang baiknya muncul. Maka ketika sholat dikerjakan dengan benar, turunlah keterangan di Al-Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Demikian, ya, sama dengan ketika menunaikan haji misalnya, itu kan puncaknya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, di Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, silahkan mau haji, telah disiapkan waktunya, sudah ada, siap-siap, kita persiapkan sampai menuju puncaknya, berbekal, ya kan, jangan berkata kotor, jangan menyimpang, ya, disiapkan hati-hati, jangan adu argumen yang meruntuhkan pahala haji, berbekal. Nah, puncak bekal terbaiknya takwa, kata Allah itu. Ya, sama kurban juga demikian. Kurban la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Takwanya juga yang naik. Jadi takwa itu bagian penting. Sebab kalau takwanya ini nggak berkembang, nggak bagus, ya, nilai positifnya, nanti yang muncul tuh fujurnya, negatifnya. Kalau ini berdiri sendiri dengan provokasi setan dia keluar, ini bahayanya apa? Dia nanti yang memberikan provokasi kepada akal fikiran, sehingga fikiran itu dikonstruksikannya pada yang jelek terus, mengarahkan pada yang jelek. Kasihan fisiknya.
ya bekerjanya capek hanya untuk mengerjakan yang buruk, capek untuk mencuri, capek untuk menipu, ya capek untuk ya mengajak pada hal yang negatif, yang buruk gitu. Nah ini yang kemudian dilatih oleh diri kita untuk dihindari, dijauhkan, sehingga yang positif ini yang harus dikeluarkan, ya positif vibes-nya gitu kan, ya rasa-rasa positifnya, ya frekuensi kebaikan-kebaikan yang bisa dimunculkan. Nah ini nggak bisa dengan cara apapun kecuali menunya ibadah. Nah kita bersyukur dalam Islam definisi ibadah itu jelas sekali, jelas dijelaskan dari awal. Ini menunya ini, kenapa mesti ada ini, tujuannya begini, cara menunaikannya seperti ini, cara mengevaluasinya begini, cara memahaminya seperti ini, nanti praktek kesehariannya dihasilkannya seperti ini, sampai sebegitunya. Ya, sampai nanti manfaat di kehidupan kitanya seperti apa. Kalau kamu di dunia begini, di alam kubur manfaatnya begini, sampai ke akhirat, sampai akhir hidupmu akan seperti ini. Silahkan Anda temukan referensi manapun di muka bumi ini selain Al-Quran, selain hadis yang menjelaskan pola ibadah seperti itu. Nggak ada. Ya, dan ini menunjukkan bahwa agama ini, Islam ini bukan karya manusia, bukan karya manusia. Nggak bisa memberi petunjuk begini dengan detil, ya kecuali yang maha menciptakan kita itu sendiri. Ya, karena yang tahu tentang kita itu ya pasti pencipta kita. Yang tahu handphone kan yang bikin handphone. Yang tahu kamera itu kan yang bikin kamera. Nah, yang tahu kita, yang menciptakan kita. Bagaimana mengetahui pencipta yang benar itu? Yang tahu tentang kita. Ya, karena itu paling gampang aja, cek aja di buku-buku agama, kitab-kitab yang disucikan, ada nggak yang menerangkan tentang diri kita sendiri secara benar, secara real, secara logis. Silakan pahami. Nah, kita bersyukur dalam Islam itu jelas, Al-Qurannya jelas, gitu kan? Bahkan orisinil dari awal sampai akhir bisa dilacak, sumbernya ada, kitabnya diketahui, setiap generasi bisa dilacak, hadis juga demikian, nabinya bahkan jelas, tempat lahirnya masih ada sampai dengan sekarang, temukan, silakan komparasikan, tempat lahirnya masih ada. Peristiwa-peristiwa yang melekat dengan beliau, situsnya masih ada, sahabat-sahabatnya bisa dicari, ditemukan profilnya jelas, ya semua tidak ada perbedaan, sampai ke kita nyambung, kita masih bisa lacak gitu. Ya, siapa yang bisa buat begini dalam kehidupan? Nggak ada. Kalau bukan Nabi, Rasul, nggak mungkin. Ya, dan ini petunjuk bahwa kita alhamdulillah insya Allah sedang menuju pada Tuhan yang benar, gitu kan? Nah ini tinggal dikomparasikan aja, dan itu tidak dipaksakan. Kita gunakan akal yang jernih untuk melihat, menganalisis. Nah kembali kepada kehidupan tadi teman-teman sekalian. Nah kalau diakumulasikan semua jenis ibadah itu sesungguhnya untuk melatih kita jadi orang baik. Singkatnya begitu. Nanti puncaknya itu jadi orang baik. Nah baik ini nanti 3 elemen. Baik fisiknya, baik akalnya, baik spiritualnya. Ya kan? Makanya fisik kan makan yang baik-baik, yang menyehatkan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua manusia, ya kan? Silahkan beraktivitas dimanapun untuk dapatkan kebutuhan fisik supaya kamu bisa makan. Kalau mau makan, dapatkan sumbernya dengan cara yang legal. Bukan dengan cara yang menyimpang, bukan dengan tindakan kriminal, bukan dengan mencuri, bukan dengan korupsi, bukan dengan menipu, apapun jenisnya. Setelah dapat yang baik itu, cari yang menyehatkan, ya. Nah ini, apalagi orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, kami telah kasih rizki, dengan rizki itu makan yang baik-baik. Ya kan? Yang menyehatkan. Thayyibat itu menyehatkan buat fisik kita, buat tubuh kita. Jadi bagus, ya. Nah ini untuk kebaikan fisik silahkan. Akal juga begitu, nanti banyak ayat supaya akalnya sehat. Pakai. Ya, jadi kalau rajin baca Quran, insya Allah akal sehat itu dengan sendirinya. Ya, orang Islam itu kuliah akal sehatnya itu di Qurannya. Ya, kuliah akal sehat itu di hadisnya. Kalau dia rajin baca Quran, dia temukan unsur-unsur yang menjadikan akalnya sehat. Makanya dulu orang-orang Islam itu pintar-pintar, pintar betulan ya, pintar betulan. Ya, di beragam disiplin ilmu dalam kehidupan itu, Masya Allah. Ya, kenapa? Karena akalnya dipakai, digunakan, dilatih. Iqra dengan membaca, banyak baca. Ya, maka dari itu coba dicek kebiasaan kita sehari itu berapa buku bisa kita baca. Baca. Ya, susun topik hidupnya. Anda yang di bidang apa nih? Bidang A. Ya, urutkan aja perlunya apa, baca sehari baca, minimal misalnya berapa halaman dan seterusnya. Ya, nanti ada tilawah, menganalisis, memahami sesuatu. Setelah bisa baca, pahami yang dibaca, buat kesimpulan, ya kan? Nah, makanya anak SD kan baru bisa baca di awal kan? Nanti setelah dia kelas 4, kelas 5 belajar, kemudian menyimpulkan dengan menceritakan apa yang dia baca itu. Makanya di Quran juga ada nanti nilai-nilai cerita sehingga mudah dicerna supaya bisa cerita lagi. Ya, cerita tentang para nabi, cerita orang-orang soleh, cerita tentang orang yang menyimpang yang tidak layak ditiru, sehingga anak-anak itu bisa mudah cerita. Ya, dengan cerita itu artinya apa? Dia hafal isi yang dibaca.
Nanti tinggal mengerti nilai, berikan nilai, semakin naik, kasih value nilai yang baik ini ya, ikutin, yang jelek ini nggak usah diikutin. Kalau cara kita begitu, itu luar biasa. Nanti naik tingkat lagi ada tafakkur, mulai mengkonstruksikan pikiran untuk merumuskan kebaruan yang bermanfaat dalam kehidupan, ya kan? Nah, afala tatafakkarun. Nanti ada tadabbur, menganalisis satu kejadian ini kenapa, sebabnya kenapa, ada studi, nanti dibawa ke dunia apapun, bisa ke dunia bisnis ya, untuk menemukan kebaruan itu kan mesti belajar juga. Ya, kejadian di sini melahirkan ini, ya, ada gejolak seperti ini, apa yang harus kemudian ditemukan kebaruannya untuk mengatasi itu. Ada musibah banjir, kenapa banjir terjadi? Oh, sebabnya begini. Ah, itu tadabbur namanya. Begitu diperhatikan, oh ini latar belakangnya seperti ini, maka diberikan solusi supaya nggak terjadi lagi begini. Ya, penertiban bangunan, penertiban ini, jalur airnya kemudian diarahkan kepada yang benar dan sebagainya, alam dikembalikan lagi. Itu tadabbur namanya. Ya, semua itu nanti puncaknya tadzakur. Ya, tadzakur itu mengingatkan kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah ingat Allah, maka jiwa berfungsi. Roh, kan rohnya ini punya Allah. Ya, menghamba jadinya. Menghamba, diberikan menunya, datanglah sholat, ya, datanglah kemudian kita baca Al-Quran, datanglah zikir. Jadi nanti kalau orang berhenti di fisik aja, yaitu paling makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Ya, kata Buya Hamka, nanti nggak ada beda dengan hewan. Hewan juga begitu, makan, minum, tidur, dan sebagainya. Harus naik level. Levelnya kemana? Isi menu akalnya. Berpikir, menganalisis, mencintai alam, mengatur, dan sebagainya, supaya ini jadi lebih baik, sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau baru nyampe sini, ini baru nyampe akal. Ya, merawat alam semesta, merawat gunung, merawat tumbuhan, merawat kebun, ya, merawat sawah, merawat sekitaran kita. Ini baru sampai sini, sampai akal. Nah, alam itu ada yang ngatur. Jadi kalau kita mencintai alam dengan segalanya, gitu kan? Nah, maka kita harus menemukan penciptanya. Itu yang kita sebut 17 kali sehari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ini puncak tertinggi orang berakal itu, namanya ulul albab. Ya, ulul albab itu segala puncak tertingginya ketika dia menemukan pencipta segalanya. Ya, dia menemukan sang khalik. Ya, jadi kalau baru berhenti di alam itu belum tinggi puncaknya. Ya, apalagi menuhankan alam semesta misalnya. Alam semesta berfirman, alam semesta begini. Nah, itu belum tinggi puncaknya, belum sampai puncak itu. Itu baru sampai sini. Ya, walaupun logikanya tinggi, cara berpikirnya bagus, ya, tapi belum menempati posisi tertinggi tentang esensi kehidupan. Dia belum menemukan tuh yang menciptakan itu siapa gitu. Dikasihan kalau masih berputar-putar di situ, kasihan gitu. Ya, kenapa? Karena baru sampai sini. Akhirnya nanti dialektika yang muncul. Ya, yang muncul dialektika, ini begini, ini begitu, sampai di sini saja. Nah, harus menemukan unsur tertingginya. Kenapa ini bisa diatur? Penyebabnya apa? Dengan sampai kita menemukan satu kesimpulan tertinggi, oh ini ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Sama dengan diri kita juga, kenapa bisa hidup? Kenapa bisa bernafas? Dari mana kata nafas ini? Dari mana sumber kehidupan roh ini? Nah, barulah kita menemukan bahwa semua sumber ini pada hakikatnya ada penciptanya, kita pun diberikan roh dari situ. Nah, di Al-Quran ini berita baiknya untuk kita semua lengkap alur itu. Maka muncullah ketundukan, kepatuhan pada elemen yang ketiga, yaitu rohiyah, spiritual. Di sini muncullah sifat spiritnya menyembahnya bukan kepada alamnya, pada penciptanya. Ya, alam itu kan objek dari sini, objek dari pikiran, bukan untuk disembah, untuk difikirkan, direnungkan, dirawat. Penyembahan itu ada pada sini, spiritual. Jadi begitu semuanya sudah dirasakan, fisik bekerja, akal meringankan tugas fisik, merenungkan, memikirkan, memudahkan tugas-tugas ini, baru kemudian muncul kesadaran spiritual, tunduk, patuh, menyembah. Siapa? Allah. Nah, untuk menemukan Tuhan yang hak ini ditelusuri lagi. Ya, yang disebut Tuhan itu bagaimana, cirinya seperti apa, ya, bedanya dengan makhluk bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, cari oleh kita referensi. Untuk memudahkan, Allah itu utus Rasul kan, untuk menjelaskan kenapa disebut Rasul, ya, bagaimana ciri-ciri Rasul, ya, dan seterusnya. Itu lengkap sekali kita temukan, ya, dan seterusnya. Sehingga dengan kesimpulan itu semua, secara singkatnya muncullah sifat takwa kita. Kalau sudah takwa itu muncul, tinggal melatihnya bagaimana, menunya seperti apa. Nah, untuk membuktikan kehambaan itu supaya menunya dikasih oleh Allah. Allah maha baik nih menu kamu nih, supaya makin meningkat, spiritual makin bagus, maka menghamba kita bertuhan kita katakan iyyaka na'budu, ya kan, kami menyembahmu ya Allah. Nah, menyembah itu untuk mengaktifkan jiwa spiritual, makanya disebut dengan sholat kan, salah satu bukti penyembahan itu. Sholat itu kan seakar dengan silah, sesuatu yang terkoneksi dengan kuat, maka mengoneksikan diri kita kepada pencipta kita. Ya, begitu kemudian kita menunaikan sholat untuk terkoneksi dengan Allah, maka jiwa spiritual aktif, takwanya aktif. Ya, tinggal menunya ditambah lagi, tambah lagi, dan nanti apa dampaknya kepada akal? Karakter moral keluar, namanya takwa.
dibimbing, kemudian akalnya dibimbing, fisiknya jadi lebih kuat, lebih hebat, lebih baik. Nah, di antara ibadah menu spiritual yang bisa mengaktifkan dan menghimpun semua bagian menu takwa tadi adalah puasa. Maka dalam puasa salatnya meningkat kan, bukan hanya fardu, sunnahnya meningkat sampai malam tuh tarawih banyak rakaatnya untuk mengaktifkan ini. Baca Quran makin sering, makin banyak. Sedekah, itu kan makin banyak. Makanya kalau orang makin puasa yang makin bagus, takwanya pasti makin naik. Itulah sebabnya kenapa menggunakan kata kerja di ayat ini, la'allakum tattaqun, supaya karakter kinerja kamu itu meningkat. Nah, jadi kalau sudah aktif takwanya, bukan diam, ya, bukan pasif ini, apalagi stagnan menurun, tidak, ya, tapi dia naik tuh. Jadi begitu takwanya itu naik, ya, kemudian dia memberikan sinyal ke seluruh bagian tubuh. Jadi aktif, pikirannya aktif, fisiknya aktif, ya. Makanya cenderung secara fisikal, orang-orang yang puasa itu ketika dia berhasil puasanya, fisiknya lebih sehat, lebih kuat, lebih aktif, lebih dinamis. Ya, maka dalam satu riwayat dikatakan, sumu tasihhu, puasalah kalian supaya kalian sehat. Ya, secara sanad riwayat ini ada yang dianggap lemah, ya dhaif, namanya Zuhair bin Muhammad dalam hadis ini. Tapi ulama sepakat matannya semua itu sahih, bisa digunakan dalam fadailul a'mal, menunjuk pada keutamaan amalan. Ya, dan dia tidak bertentangan dengan spirit Al-Quran, tidak bertentangan dengan makna hadis, tidak bertentangan bahkan dengan ilmu kesehatan. Ya, ketika direset betul orang puasa itu sehat secara fisikal, bahkan ada yang menganalisis dengan cara tajam pada bab tertentu. Ya, saya pernah lihat video seorang yang memberikan penjelasan bagaimana dampak puasa itu pada kesehatan tubuh. Ketika tubuh makin lapar, kan ada bagian dalam tubuh kita yang makan sel-sel yang tidak baiknya, bahkan ke kanker, ke macam-macam dan sebagainya, kan? Nah, itu bab kedokteran sendiri, silahkan para dokter menjelaskan. Tapi pada umumnya orang sepakat ketika puasa sehat. Artinya apa? Fisik makin bagus. Nah, karakter kinerja makin meningkat. Dulu orang-orang kalau puasa itu makin aktif kegiatannya, makin bagus. Ya, nah sekarang tinggal bawa ke suasana kita. Ini udah 10 hari, sekarang kali ke-11 gitu kan. Coba dilihat. Nah, kalau misalnya produktivitas dari fisiknya ini menurun, nah berarti ada yang belum nyambung nih ya antara nilai puasa dengan peningkatan fisikal. Ya, kalau kebanyakan tidur itu kan, makanya pernah saya sampaikan dalam salah satu kesempatan Jumat, orang puasa itu ditempatkan dimanapun, inovasinya, pekerjaannya itu makin bagus. Ya, coba lihat trennya tuh, lihat statistiknya di perusahaan-perusahaan tuh yang muslim-muslim yang makin puasa tuh, ya makin lemas apa makin semangat ya. Nah, kalau makin semangat, ya makin baik artinya. Ya, sama dengan ini, akalnya juga. Ya, orang-orang puasa itu kan Nabi aja dilatih tuh, Nabi dilatih tuh. Ya, Allah kirimkan malaikat Jibril datang setiap malam Ramadan untuk melatih Nabi dengan nilai Quran, dengan Quran itu. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis bahkan di Al-Bukhari, di Muslim itu kan. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan Nabi itu orangnya sangat lembut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, itu kan, wa ajwada ma yakunu fi Ramadan atau kama qala, beliau itu orang lembut, orang baik, orang paling luar biasa saat Ramadan itu masuk, gitu kan. Dan yang paling menarik itu apa? Hatta yansalikha, terus wayatihi Jibril alaihi salam ya'ridu alaihi al-Quran. Maka Jibril datang setiap malam Ramadan itu ya menampilkan Quran, mengecek bacaan Nabi, mengecek pemahaman Nabi, gitu kan. Sampai setelah mempelajari, mengkaji Quran itu, apa yang terjadi? Ya, Nabi menjadi pribadi yang lebih indah lagi, lebih lembut lagi dibandingkan dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Ada kegiatan intelektual selama Ramadan, ada kajian-kajian. Maka diikuti sunnah ini oleh para sahabat, kan? Diikuti sunnah ini oleh para tabi'in. Para sahabat itu sampai mengajarkan para tabi'in generasi setelah mereka hidup itu diajarkan. Ya, jadi Nabi meninggal, sahabat ada. Nah, di zaman sahabat ini mengajarkan orang-orang hidup di masa itu yang belum pernah ketemu Nabi, belum berjumpa Nabi. Gimana cara ngaji Qurannya itu supaya benar? Ya, kata orang-orang yang belajar di masa itu, kami kalau belajar dari kalangan sahabat itu ya sedikit-sedikit. Kadang 5 ayat, tapi dipahami dulu, setelah paham diamalkan dulu. Jadi kami memahami itu dengan ilmu dan amalnya sekaligus. Itu sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Nah, jadi model-model seperti itu menunjukkan bahwa ada kajian peningkatan akal. Ya, akalnya hidup. Nah, ini sekarang alhamdulillah di Indonesia itu dibiasakan dengan kultum, ya kan? Kuliah 7 menit, kuliah 17 menit, kuliah terserah antum, yang terserah lah gitu kan. Tapi ini menunjukkan bahwa ada giat akal yang bekerja, aktivitas intelektual yang hidup, ya. Nah, maka kehidupan ini digunakan pada yang positif. Ya, kalau saya sarankan kajian-kajian itu jelas bikin kurikulumnya terukur, yang bermanfaat.
ya yang tidak menimbulkan ya gejolak-gejolak, ya, kegelisahan-kegelisahan. Nah, jangan sampai kultum-kultum itu ya melahirkan hal yang tidak positif. Ya, kalau bagi saya coba diukur manfaatnya apa. Misalnya kultum di kalangan komunitas pebisnis, ya bahas tentang bisnis, kajian ayat Qur'annya apa, hadisnya apa. Di pemerintahan misalnya keluarkan aja ayat-ayat tentang kehidupan pemerintahan. Ya, misalnya ada Kitabul Imarah di Sahih Muslim, tata kelola pemerintahan. Selama Ramadan kaji di setiap unsur institusi pemerintahan, itu keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Ya, makanya tahun ini saya bawa beberapa ulama, alhamdulillah Allah mudahkan mendampingi itu institusi kementerian, ya ada yang di TNI, ada yang di kepolisian, ada yang di kementerian, di masyarakat. Terus babnya dikhususkan pada kepentingan di bidang-bidang itu. Ya, misalnya ada Kementerian Pendidikan, apa ayat-ayat tentang pendidikan, bagaimana mendidik yang baik, belajar yang baik, ya mencetak pendidik yang tulus, yang benar, yang baik, tapi juga sejahtera. Itu kan ayatnya ada, hadisnya ada. Kitabul Ilmi di Sahih Bukhari topik nomor 3 itu kan urutan tentang belajar. Ya, kemudian di kementerian apa lagi misalnya pertanian. Ini sekarang ada isu ketahanan pangan. Silahkan cari kitab di muka bumi ini yang berbicara tentang ketahanan pangan selain Al-Quran. Silahkan cari. Di Al-Quran lengkap. Kita kaji pentingnya makanan. Makanan yang baik itu bagaimana? Bagaimana menata pangan itu supaya bisa ditata dengan baik, supaya bisa swasembada, dijaga sampai target berapa tahun. Lengkap. Ya, dari ayat-ayat umum tentang pentingnya asupan gizi yang sehat, ya kan? Sekarang ada makanan bergizi tuh, ya kan? Nah, gimana tuh ayat-ayat mengajarkan kita supaya makanan itu betul-betul bergizi dengan baik, dan ukurannya bagaimana disebut bergizi itu? Ya, pada perubahan perilaku, bukan hanya tubuhnya tumbuh sehat, kuat gini, tapi ada perilaku juga yang nanti beririsan dengan itu semua. Di surat Yusuf bahkan jelas tentang ketahanan pangan. Menterinya ada, gitu kan? Yang ngurus itu, seperti apa turunannya, itu ada. Dibawa lagi ke urusan hukum misalnya kan, nah, sampai ayat-ayat tentang perjuangan, ketahanan, Kamtibmas, ya sampai sekarang ada KPK sibuk, ada lagi tuh. Kalau di hadis Muslim kita ngaji itu ada tuh, ya tentang rasuah itu seperti apa, larangan sogok menyogok, apa kecenderungan orang yang bisa disogok, apa kecenderungan orang yang bisa menyogok, bagaimana mencegah itu, ada divisi pencegahan, ngajinya itu aja yang dikaji, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Nanti gambaran itu dipraktekkan. Penguatan spiritualnya bagaimana? Apa solusinya tuh supaya pencegahan itu bisa dilakukan dengan maksimal? Spiritualnya harus kuat. Kan ini membentuk karakter moral. Kalau moralnya rusak, integritas nggak ada. Nah, itu ngaji ke sini babnya. Nanti diterapkan di bab intelektual, turunkan. Ya, jadi rumusan pengetahuan. Kan ada data, diolah jadi informasi, diolah jadi knowledge. Ya, ketika ini dilatih, knowledge-nya apa? Dipelajari. Ya, diturunkan jadi kurikulum. Ya, kan ini cukup menarik nih kalau dilihat secara statistik. Silahkan dicek lah. Ya, yang kasus-kasus terjadi kemarin itu, ya kan? Itu kan dicek itu masih muda itu karirnya. Ya, yang terjadi di salah satu BUMN itu yang mengoplos Pertamax dengan yang lainnya Pertalite itu kemarin, ya kan? Yang rame-rame itu kan yang ditangkap tuh muda-muda kelihatan. Pakai jaket-jaket pink gitu kan, muda-muda itu. Anda bayangkan tuh kan, anak-anak muda yang karirnya masih panjang, orang-orang muda, tuh kan, kenapa terjebak dengan gaji yang sudah bagus, mahal, posisi tinggi, masih korupsi gitu, ya kan? Nah, itu baru-baru sampai situ, belum yang lainnya. Nah, ini kan perlu kesadaran ini. Ada sesuatu yang tidak tepat. Generasinya bagaimana membangun masa depan, menciptakan generasi emas tapi keropos dari awal, ya kan jadi masalah gitu. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, Ramadan itu bidang pengkajian, tapi pengkajiannya kalau bisa tadi sekali lagi kita arahkan pada yang spesifik yang kita butuhkan. Ibu-ibu ngaji, kan banyak ibu-ibu pengajian ibu-ibu itu. Ya, jangan tinggi-tinggi yang kadang-kadang nggak diperlukan. Fikih ibu aja, bab rumah tangga. Ayat-ayat tentang ibu keluarkan. Tugas-tugas ibu itu apa? Sebagai istri tugasnya apa? Sebagai ibu apa, gitu kan, keibuan bagaimana, ya, dan seterusnya itu hadisnya keluarkan. Ngaji Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu ada 2000 hadis, ya kan, itu dikeluarkan aja hadis-hadis itu 1-2 ayat-ayatnya dan seterusnya. Demikian kita. Maka ulama juga ngaji. Ulama itu masya Allah begitu masuk Ramadan berhenti dulu ngisi. Nah, ini kadang-kadang kita sibuk 11 bulan, ya kan, nah 1 bulannya makin sibuk lagi. Makin sibuk lagi gitu kan. Nah, biasanya dulu 11 bulan tuh ngajar ulama 1 bulannya, nah, mereka mencas kembali, belajar lagi, pahami lagi, ngaji Quran maksimal lagi. Ada yang sehari khatam, ya kan, sehari 2 kali khatam, setelah itu dikonstruksikan, nanti dipakai untuk 11 bulan berikutnya. Ya, nggak salah kalau mau ngajar Ramadan, nggak salah dan sebagainya. Mesti berimbang.
Ya, jangan sampai jadwal kebanyakan dengan fullnya ngajar, lupa belajar, lupa mencas diri, dan lupa mencas iman. Nah, ini saling ingatkan untuk semuanya. Tapi kalau udah dipakai bagus ngajar ya bagus-bagus saja, nggak ada masalah di situ. Nah, ini maksudnya teman-teman. Jadi Ramadan itu disebut berhasil ketika, nah ini, kekuatan fisik meningkat, kekuatan intelektual juga meningkat. Jadi selalu inovasinya tinggi, menemukan kebaruan. Dibawa ke kantor, Ramadan tuh makin inovatif, muncul ide-ide cemerlang, gitu kan? Ide-ide yang menghadirkan tantangan baru. Nah, itu Ramadan namanya. Ya, yang riset-riset bahwa itu menunya komplit kok kita. Dikeluarkan aja kurikulumnya itu, ya. Karena itu saya sering mengatakan ya, fakultas-fakultas itu yang keislaman, apalagi yang universitas Islam itu. Ya, Universitas Islam tuh nggak usah jauh-jauh lah. Menu-menu ini di Quran, di hadis. Keluarkan aja jadi jurusan tuh. Dari fakultas, jurusannya apa, prodinya apa itu kan. Nah, itu kurikulum Qurannya keluarkan, hadisnya keluarkan. Terus dikaji kitab-kitab klasik bagaimana, yang kontemporer seperti apa, dibandingkan. Nah, ini belum baca Qurannya sudah bahas masalahnya. Ya kan? Dan yang paling menarik begini, ya kan? Yang paling menarik itu kan fakultasnya Islam ini, ya kan? Tapi Qurannya nggak dikaji, hadisnya nggak didalami, yang dibahas pendekatan luar, pendekatan teori-teori kekinian, yang bahkan kadang-kadang bertentangan dengan nilai Quran, kan jadi aneh. Terus definisi fakultas Islamnya di mana? Definisi universitas Islamnya di mana? Nilai keislaman yang ditampilkan seperti apa? Ya kan? Ya maju boleh, modern boleh, tapi juga mesti punya kejelasan gitu kan. Nah, di situ kemudian penting riset itu dikembangkan kembali. Ya, Islamic worldview-nya itu mesti muncul. Nah, sehingga kita bisa merasakan bahwa beragama ini benar. Ya, bagaimana bisa merasakan nikmatnya beragama kalau nggak dipraktekkan? Bagaimana tahunya kalau Quran benar ini kalau nggak dipraktekkan? Ya, Quran mengatakan pandangan kamu jaga pakai iman, ya kan? Iman itu punya standar melihat. Nah, kalau nggak pernah dipakai, nggak tahu nikmatnya memandang dengan iman tuh. Ya, sama bekerja dalam kehidupan ini, kalau nggak dipraktekkan ayat-ayat Quran, kita nggak merasakan nikmatnya berislam itu seperti apa. Dalam hadis kalau nggak dipraktekkan, cuma jadi teori, nggak merasakan nikmatnya Islam. Jadi cerita nanti, cerita tentang orang dulu, ya, tapi nggak bisa merasakan kenikmatannya. Nah, ini teman-teman sekalian, puncaknya adalah ini, spiritual. Hidupkan masjid, masjid itu hidupkan loh, hidupkan, ya. Dan kita bersyukur pada Allah, tidak ada yang seindah yang kita dapatkan itu ya dibandingkan nikmat bernegara. Alhamdulillah Allah jadikan kita bagian dari warga negara Indonesia, nikmat merdeka, nikmat orang tua kita yang kita jaga ya. Generasi sekarang kita semua tanpa kecuali kita kompak bersatu, capek energinya. Bangsa ini sekali lagi terlalu tegang. Ya, kelihatan sekarang tuh pada tegang. Kenapa terlalu tegang menjalani kehidupan berbangsa bernegara? Ya, coba kita sadar kembali, kontemplasi lagi. Kenapa hidup? Hidup cuma sebentar kok. Jadi pejabat sebentar, setelah itu selesai, pensiun, ya, meninggal. Sama, pebisnis juga sebentar. Kalau udah nggak aktif, sakit, kan? Ya, meninggal juga. Ya, sama juga ulama juga begitu, hidupnya sebentar. Dosen hidupnya sebentar, kita semua demikian. Jadi kalau kita berpikir tentang ini, ya untuk apa terlalu rakus juga, ya dalam tanda petik ya. Kalau ini yang aktifnya ini yang fujur tadi, nah dominasi, berpikirnya jadi nggak sehat. Kemana-mana nggak sehat, sini nggak sehat, sini nggak sehat. Ngumpul-ngumpul tapi nggak dipakai, kita bangga aja tapi nggak ada manfaat. Terus jiwa-jiwa keburukannya ini muncul, ingin menguasai. Kalau sudah begitu tuh nanti sifat satanis itu muncul, diprovokasi sama setan itu. Ya, hanya muncul kriminalitas, menyingkirkan orang, mengeksekusi orang, yang bertabrakan dengan nilai-nilai semangat kita merdeka dari dulu, gitu kan? Supaya muncul nilai kebaikan. Kan kita itu deklarasinya jelas, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, gitu kan? Dengan rahmat dan berkah itu kan meningkatnya kebaikan. Jadi merdeka itu semakin baik. Rahmat itu mengandung kasih sayang yang melahirkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya berkepanjangan, berkemajuan. Harusnya setelah merdeka berkasih sayang, saling menyatu. Nah, maka dari itu yang menjaganya apa? Takwa ini. Kita bersyukur tuh, ya, negara menjaga keberagamaan kita. Bahkan dasar negaranya pun bertuhan. Pasal 29 ayat 1. Ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Mengimplementasikan nilai ketuhanan itu diterjemahkan dalam bentuk ibadah yang dijamin oleh negara. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, itu dijamin kita. Jadi umat Islam itu hidupkan masjidnya, hidupkan kajiannya, ya kan? Nah, tapi jangan sampai hidupkan masjid kajian untuk mencemooh orang, jelek-jelekan orang. Tidak. Tingkatkan nilai keislaman untuk bersatu. Terus dibuat halakoh-halakoh
sesuai dengan profesinya, pebisnis, halakoh bisnis. Oh, Ramadan kalau begitu hidup dah. Ya insya Allah hidup. Halakoh bisnis untuk pebisnis, halakoh guru, ya halakoh dosen, halakoh ilmuwan, kaji ayat Quran. Kalau dihidupkan begitu, Masya Allah. Ya. Kementerian Agama membuat sistem demikian, dibimbing masyarakatnya dan sebagainya, dihidupkan. Anggarannya ada gitu kan, menghidupkan masjid dari awal dan seterusnya Ramadan sampai habis. Masya Allah. Terus jiwanya baik-baik, itu yang kita dambakan kan, kompak semua. Ya halakoh di lingkungan pejabat, ditata lagi moralnya, akalnya, ya visinya. Makanya kenapa hampir seluruh bagian institusi kita itu pasti ada jiwa takwa itu di dalamnya, ya kan? Nah kita kalau urut-urut, nah apalagi di dunia pendidikan ada takwa, undang-undang Sisdiknas itu kan, ya dari sejak pasal menimbang yang saya ungkapkan ada takwa di situ. Undang-Undang Dasar 1945 ya mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu di poin B itu yang menimbang itu. Ya, dibawa ke tentara, saya sering katakan di Sabta Marga itu ada 7, yang ketiganya itu disebut Ksatria ketika ada takwa. Ya, kami Ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Di Polisi Tribrata nomor 1-nya takwa. Kami Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Di Hakim ada Pancadharma, nomor 1-nya takwa. Kami Hakim Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu semua deh. Ya, BPK bawa masuk tuh ada takwanya juga. Itu semua itu unsur takwa itu masuk hadir. Ya, bahkan presiden mau bikin keputusan sampai ke level bupati sampai ke bawah, itu di atasnya itu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Terus di atasnya itu ada logo bintang begini, terus padi kapas. Bintang kan ketuhanan. Ya, jadi bikin keputusan itu karena bertuhan itu. Ya, saya senang Presiden Pak Prabowo itu membuka pidato dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kan dengan nama Allah disebut tuh. Ya, bertuhan. Nah, kalau bertuhan berarti harus benar. Ya, kalau bertuhan itu harus selaras dengan apa yang diinginkan dengan rahmat, supaya rahmatnya turun. Ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita menggunakan itu, maka jaga aturan-aturan Allah, aturan-aturan Tuhan, maka rahmat diturunkan. Maka kehidupan berkasih sayang, kinerjanya bakal bagus, program-program berjalan dengan benar karena di bawah naungan rahmat. Ya, di bawah naungan rahmat. Maka ketika bertuhan, padi dan kapas hidup, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka muncullah keadilan itu ketika Tuhan itu dipegang. Hukum-hukumnya dilakukan, ya kan? Jadi pegangan dalam kehidupan. Nah, inilah teman-teman sekalian, sekali lagi la'allakum tattaqun, supaya hidup jiwa takwanya, supaya hidup jiwa takwanya. Jikalau itu hidup, maka ini fisik bekerja dengan takwa, pikiran bekerja dengan takwa, spiritual bekerja dengan takwa, dan itulah manusia paripurna. Jadi puasa itu mengembalikan kita pada keadaan paripurna, dengan misi manusia diciptakan untuk memakmurkan kehidupan dunia ini dalam rangka mencari bekal pulang untuk kehidupan akhiratnya. Hari ke-11 sekarang untuk mengevaluasi 10 hari sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana 3 elemen kehidupan ini berfungsi dengan baik, meningkat dengan baik selama Ramadan. Masih ada waktu setidaknya hari ini untuk mengevaluasi ulang kehidupan kita, meningkatkan bagian dari takwa yang sesuai dengan pilihan kehidupan yang kita jalani. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila didapati kekurangan. Semua kebaikan bersumber dari Allah, bersumber dari petunjuk Rasulullah SAW. Kekurangan dari kami pribadi mohon dimaafkan dan semoga bisa diperbaiki. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.